Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami, Best Piece ID. Apabila Anda ingin ada sahamnya dibahas atau dianalisa, silahkan drop di kolom komentar dan paling lambat kami akan membahasnya di akhir minggu. Mari kita mulai market outlook untuk perdagangan hari ini, hari Selasa 2 Maret 2021. Kalau kita lihat apa yang terjadi di market Amerika tadi malam, market Amerika dan market Eropa ternyata berpesta, sama-sama berada di dalam teritori hijau yang cukup tinggi. Dan bagi S&P 500 sendiri, kenaikan lebih dari 2% ini adalah yang tertinggi sejak bulan Juni. Jadi kalau ditanya apa penyebab dari kenaikan yang begitu tinggi ini, adalah mulusnya stimulus besar dari pemerintahan Joe Biden untuk kembali melakukan langkah-langkah penyelamatan ekonomi Amerika yang jumlahnya juga cukup fantastis. Ditambah lagi adanya optimisme yang makin baik mengenai program vaksinasi di Amerika. Dan Dow Jones memang mengalami kenaikan 1,95% atau 603,1 poin ke 31.536. Kemudian saham-saham teknologi Nasdaq juga memantul seperti roket. Ini kenaikannya 3,01% atau 396,5 poin ke 13.589. Sedangkan S&P 500 mengalami kenaikan 2,38% atau 90,7 poin ke 3.902. Lalu kalau kita berpindah ke market Eropa, maka nampak FTSE 100 Index London mengalami kenaikan 1,62% atau 105,1 poin ke 6.559. Kemudian Xetra DAX Frankfurt atau GDXI, indeks dari negara Jerman ini naik 1,64% atau 226,5 poin ke 14.013. Sedangkan CAC Prancis mengalami kenaikan 1,57% atau 89,6 poin ke 5.794. Jadi kalau market Eropa cenderung bergeraknya di teritori yang sama, yakni positif 1,6%. Dan ini adalah sebuah pertanda yang sangat baik. Kemudian kalau kita lihat dolar indeks sendiri sebenarnya tidak melemah tapi menguat. Kalau kita lihat dolar indeks menguat 0,127 poin atau 0,14% ke 91,006. Dan ini membuat rupiah kita kembali tertekan, melemah 20 poin atau 0,14% ke 14.255. Lalu kita berpindah ke TLKM NYSE atau saham Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau diperdagangkan di Bursa Amerika. Ternyata mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga, yaitu 1,33% atau 0,32 poin ke 24,30 atau kalau dirupiahkan adalah 3.475. Kemudian kalau kita lihat EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika atau sejenis reksadana dari kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan di Amerika, Anda bisa googling apa saja perusahaannya, mengalami kenaikan 4,03% atau 0,92 poin ke 23,77. Kenaikan EIDO sebesar 4% ini cukup jarang terjadi. Dan ini akan menjadi sentimen yang sangat baik untuk IHSG hari ini. Luar biasa. Kemudian kalau kita lihat dari bursa komoditi,
maka akan nampak oil atau WTI oil atau Western Texas Industries Oil atau minyak mengalami pelemahan 1,4% atau 0,86 poin ke 60,64. Kemudian emas atau gold melemah tipis 0,34% atau 5,8 poin ke 1723. Kemudian timah melemah cukup banyak, yaitu 6,46% atau 1625 poin ke 23.547,5. Sedangkan nikel mengalami kenaikan tipis 50 poin atau 0,27% ke 18.612,5. Kemudian kita berpindah ke batu bara. Batu bara Newcastle mengalami kenaikan paling tajam di antara komoditi-komoditi lainnya, di mana untuk kontrak bulan Maret batu bara Newcastle meloncat 3,68% atau 3,05 poin ke 86. Sedangkan untuk kontrak bulan April, batu bara Newcastle mengalami kenaikan 2,52% atau 2,05 poin ke 83,5. Sedangkan untuk batu bara Rotterdam terlihat adem ayem, di mana hanya mengalami kenaikan 0,25 poin atau 0,38% ke 65,5 untuk kontrak bulan Maret. Sedangkan untuk kontrak bulan April justru malah melemah 0,1 poin atau 0,15% ke angka 65. Sedangkan wood pulp atau bubur kertas tidak mengalami perubahan di 5.950,5, dan CPO justru mengalami pelemahan cukup tajam 1,84% atau 69 poin ke 3.674. Jadi kalau kita lihat dari bursa komoditi, maka hanya komoditi batu bara yang hari ini cukup menarik untuk kita perdagangkan secara day trade. Lalu kita beralih ke pembukaan market Asia. Kalau kita lihat indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang sudah dibuka dengan positif 0,83% atau 245,5 poin ke 29.902. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney, indeks negara Australia ini mengalami kenaikan 35,4 poin atau 0,52% ke 6.825. Dan yang mengalami kenaikan paling tinggi adalah Kospi Seoul, di mana Kospi Seoul mengalami kenaikan 79,4 poin atau 2,62% ke 3.091,99. Dan ini lebih banyak disebabkan karena Kospi Seoul kemarin tutup. Jadi hari ini Kospi baru mulai bergerak naik dan mengakumulasi kenaikan yang kemarin. Sedangkan Nikkei dan S&P ASX 200 kemarin sudah naik cukup tinggi. Lalu bagaimana dengan IHSG hari ini? Kami berpendapat bahwa hari ini kami meneruskan market outlook kami yang kemarin dan market review yang kemarin malam kami buat atau kemarin sore kami buat, bahwa hari ini IHSG akan tetap berada di dalam zona hijau sebesar 53%, mengikuti Eido yang berada di sisi hijau. Kemudian juga kita melihat adanya market Eropa dan Amerika yang kenaikannya cukup tajam, luar biasa. Tapi kalau kita melihat bagaimana market Asia merespon hari ini, maka kami memprediksi walaupun 53% hijau, kenaikannya tidak akan terlalu besar. Sama dengan Nikkei yang kemarin naik sudah cukup besar, kemudian hari ini sedikit melambat. Begitu juga S&P ASX 200 Sydney. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menariknya yang lain dari kami, BestBiz ID. Sampai jumpa.